Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Sorotan saya kali ini masih seputar tentang Ustadz Adi Hidayat, salah satu ustadz pejuang manhaj Asy'ariyah di tubuh Muhammadiyah. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah. Semoga kisah ini menjadi penawar introspeksi atau perenungan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah memberi panjang umur beliau dalam kebaikan-kebaikan. Dalam artikel ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Memerahnya Wajah Rasulullah SAW kepada sahabat Umar bin Khattab ketika Rasulullah dibawakan kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu menandingi pesona akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia dengan akhlak yang kebaikannya diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran yang suci. Beliau memiliki kepribadian agung hingga dipuja oleh kawan dan dipuji oleh lawan. Sungguh amat mengesankan akhlak beliau. Akhlak beliau adalah Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri dambaan beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Manusia yang pantas mendapat gelar sebagai manusia Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain manusia di muka bumi ini yang berhak mendapatkan manusia Al-Quran, apalagi umat-umat sekarang ini, manusia-manusia sekarang ini. Sungguh tidak pantas jika ada seorang ustadz untuk memuji teman karibnya atau yang sama dalam orientasi beragamanya, seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat terhadap Gus Baha, yaitu manusia Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat menggelari Gus Baha sebagai manusia Al-Quran. Sungguh ini terlalu hulu ya, berlebih-lebihan. Karena sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan Rasulullah, sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi tidak ada yang berbicara seperti itu terhadap sahabat lainnya. Tabi'in, tidak ada satupun tabi'in yang berbicara menggelari seorang imam atau dengan tabi'in yang lain seperti itu. Baru Ustadz Adi Hidayat inilah yang berani ya menggelari seorang Gus Baha sebagai
manusia Al-Quran. Baiklah, saya lanjutkan kisah bagaimana merahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena perkara pribadi. Beliau adalah manusia yang paling lembut kepada semua makhluk yang berinteraksi dengannya. Akan tetapi dalam sebuah peristiwa, muka beliau memerah, menahan amarah. Sebabnya beliau mendengar salah satu kalimat yang terlontar dari lisan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan apakah yang disampaikan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab hingga wajah Nabi SAW memerah? Umar bin Khattab sebagaimana dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad dari sahabat mulia Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu, baru saja mendatangi salah satu keturunan Yahudi Bani Khuraijah di Madinah. Dari sahabatnya itu, khalifah kedua kaum muslimin ini mendapatkan potongan ayat Taurat yang asli. Ia, tutur Umar dengan nada riang, menuliskan beberapa kalimat singkat tapi padat maknanya. Izin Umar kepada Nabi, bolehkah aku memberikannya kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku, kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyaksikan kejadian amat penting ini, melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berubah. Tidakkah engkau, tanya Jabir kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tidakkah engkau, tanya Jabir kepada Sayyidina Umar bin Khattab, melihat perubahan wajah memerah menahan amarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi sahabat Jabir itu menegur Sayyidina Umar bahwa wajah Rasulullah itu memerah. Menyadari kekeliruannya itu, Sayyidina Umar segera mengucapkan kalimat yang agung, yang amat masyhur, yaitu, saya rela Allah Ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Ini perkataan Umar ketika Rasulullah wajahnya marah. Kemudian Umar bin Khattab mengucapkan kalimat, saya rela Allah Ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Tunai mendengar pengakuan Umar, Jabir menuturkan, maka hilanglah kemarahan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian sesat. Sungguh kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku merupakan nabi yang menjadi bagianmu. Bagaimana kira-kira respon Rasulullah SAW jika beliau masih berada di tengah-tengah kita? Padahal Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat di atas hanya hendak mengkonfirmasi kebenaran kalimat dalam kitab Taurat tersebut, dan tidak sedikit pun menafikan makna Al-Quran. Sedangkan kini ada begitu banyak tuh kisah dari atas itu mengambil pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita hidup di zaman ini, begitu banyak kaum yang mengaku cendekiawan muslim, atau minimal disebut demikian oleh mukolid-mukolidnya atau kelompok-kelompoknya, yang mengatakan, meretorikakan ayat Al-Quran dengan ayat Bible seolah mempunyai bobot yang sama, memirip-miripkan teks tersebut dengan alasan toleransi. Ingatlah wahai Ustadz Adi Hidayat, kita sebagai seorang muslim itu yang ditampakkan itu kualitas kita sebagai seorang mukmin, bukan sebagai seorang muslim. Apalagi antum Ustadz
pendakwah yang menjadi panutan, yang banyak didengarkan, yang mempunyai mukolit yang sangat banyak. Terkadang saya heran apa antum tidak membaca kualitas mukolit antum yang berbeda-beda tingkatan, yang taklidnya sungguh amat luar biasa terhadap antum. Ayolah Ustadz, takutlah kepada Allah. Apalagi yang mau dicari Ustadz di dunia ini kalau bukan ridho Allah Ta'ala yang dicari. Mencari kemuliaan manusia sungguh gak ada gunanya, gak ada habisnya. Dan berhati-hatilah untuk Ustadz Hidayat kepada orang-orang yang di sekitar antum, sekitar kita, orang-orang terdekat. Karena terkadang orang-orang dekat ini kita gak tahu ya. Kalau kita lihat awal-awal antum berdakwah ini, banyak yang gak setuju sama antum. Tapi ketika antum ini berselisih dengan ustadz-ustadz salafi, seketika banyak yang memuji-muji antum. Terkadang bingung juga ya. Hati-hatilah Ustadz. Ya, saya terus terang tahulah orang-orang yang dahulu mentahdzir antum, yang benci terhadap antum. Karena saya ini orangnya sering berdiskusi liar di dunia grup-grup Facebook dari dahulu ya, dari awal-awal ada Facebook dulu. Karena grup-grup liar itu kan banyak banget diskusi liar di sana tuh, di grup-grup tuh banyak banget tuh. Jadi saya tahu tuh orang-orang yang dulu memuji-muji antum, yang membenci-benci antum, kemudian ada orang yang memuji-muji antum setelah debat dengan berselisih dengan ustadz salafi. Ya Ustadz, namanya hati-hatilah kepada orang-orang di sekitar kita, di sekitar orang-orang terdekat. Karena ya itu tadi, dalamnya lautan masih bisa diukur Ustadz, kalau dalamnya hati mana ada orang yang tahu. Ya itu aja Ustadz, semoga apa yang saya baca ini sebuah artikel menjadi penawar perenungan untuk antum Ustadz sebagai pendakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.